Oke, kita mulai kelasnya. Jangan lupa presensinya. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kembali lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Nanti kalau suara saya kurang jelas, silakan teman-teman open mic aja. Oke, kita kembali di materi kita di minggu yang kelima. Kita belajar bersama mengenai perulangan. Nah, struktur kontrol perulangan ini bagaimana nanti kita bisa lihat satu persatu. Oke, seperti biasa ada tujuannya, tujuan praktikumnya, menentukan kondisi awal, menentukan kontrol perulangan, menyusun proses perulangan, menangani jika terjadi kesalahan, masukan pengguna menggunakan bentuk exception sederhana. Sebetulnya hampir sama dengan kalau ketika kita belajar percabangan kemarin, ya, perulangan juga bisa dimasukkan exception. Nah, untuk alat bahannya seperti biasa, teman-teman bisa menggunakan Python seri berapapun, disarankan seri 3.7 ke atas. Nah, teman-teman nanti tinggal menggunakannya. Oke, sekarang kita langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, di struktur kontrol perulangan ini kita lihat dulu, biasanya kan kita sering melakukan sesuatu yang berulang ya di program. Misalnya kita mau menulis 100 kali, menulis kata-kata yang sama, atau melakukan baris perintah yang sama. Kalau kita bisa melakukannya dengan menggunakan struktur kontrol perulangan. Ya, ini sering juga disebut dengan yang namanya repetisi. Nah, oke, ini kok nggak mau warnanya disebut repetisi. Nah, proses yang akan dilakukan berulang-ulang. Nah, contoh perulangannya ada beberapa bentuk statement kontrol perulangan. Nah, di Python ini kita bisa menggunakan apa yang namanya perulangan while. Nah, ini mungkin sedikit mengingat teman-teman ketika teman-teman mengambil kelas praktekom, karena kita sudah belajar mengenai perulangan. Nah, ini akan kita ulang bersama. Nah, ini misalnya di sini. Nah, kontrol perulangan while ini bisa digunakan jika ada syaratnya, kondisinya jika banyak perulangan belum diketahui secara pasti. Nah, jadi kita mau mengulang sampai berapa kali itu belum pasti, tapi yang akan kita ketahui adalah kondisinya. Kita mengulang sampai kondisi terpenuhi. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan while. Kalau teman-teman ingin menggunakan while, ini di sini ada contoh, ada statementnya. Jadi teman-teman bisa lihat while kondisi ini, maka teman-teman tinggal lakukan ini, lakukan itu. Nah, ini contohnya, misalnya kita lihat kita ingin bermain sedikit dengan perulangan pada while, teman-teman bisa menggunakan misalnya di sini nilai sama dengan, kita coba dulu deh. Kita coba, di sini kita coba, misalnya kita punya nilai sama dengan 0. Harapannya kalau saya mencoba, teman-teman mungkin juga bisa mencoba ya, while nilai kurang dari sama dengan 5. Oke, ini saya save dulu. Coba while. Coba while. Coba while. Nah, misalnya gini, sama dengan 5, teman-teman bisa ngeprint nilainya. Lalu dia akan kita lakukan ini, misalnya yang bagian ini adalah ngeprint nilainya, lalu yang lakukan itu adalah nilainya kita tambahkan 1 sama dengan nilai plus 1. Nah, semacam ini kita bisa menggunakannya nanti ketika kita jalankan. Jadi, nah dia akan menulis nilainya sama dengan 0, kita ngeprint 0, 0, lalu dia akan melakukan perulangan sampai nilainya kurang dari sama dengan 5. Ketika dia 0, dia nilai bertambah 1, 1 kurang dari sama dengan 5 enggak? Iya, berarti dia akan ngeprint 1. Tambah 1 lagi, 2. 2 kan kurang dari sama dengan 5 enggak? Ya, maka dia akan ngeprint yang ke 2. Lalu 2 tambah 1, 3. 3 kurang dari sama dengan 5 enggak? Iya, maka dia akan ngeprint 3. Lalu 3 tambah 1, 4 sampai dengan ke 5. Ketika
sampai dengan sama dengan 5, berarti dia akan selesai perulangannya. Nah, perulangan while ini intinya paling gampang kalau teman-teman bisa menggunakannya. Intinya kita belum tahu kita mau perulangan beberapa kali, teman-teman bisa pakai while ini. Nah, sebenarnya ada perulangan lain sih kalau teman-teman perlu melihat yang lain. Nanti kita akan belajar dengan yang lain. Nah, misalnya untuk perulangan while, bentuk perulangan while itu kita juga bisa dengan menggunakan yang lain. Misalnya kita ingin menggunakan while else. Nah, ini sebenarnya posisinya hampir sama kalau ketika teman-teman menggunakan if else, tapi yang membedakan adalah while-nya. Statement-nya yang berbeda. Ketika di sini kita menggunakan while, kita dapat kondisinya, lalu kita dapat prosesnya else jika proses itu tidak ada di luar proses itu, maka dia akan masuk ke proses yang lain. Nah, contohnya misalnya di sini kita akan menggunakan proses yang tadi kita jalankan, kita menambahkan statement while-nya, menambahkan statement else-nya. Nah, misalnya di sini kita tambahkan, misalnya kita gunakan else terus print selesai. Nah, misalnya kita gunakan seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, nah maka ketika proses perulangannya selesai, dia akan menampilkan selesai. Di sini katakan program akan menampilkan cacahan dari 0 sampai 5. Jika kondisi kurang dari 5 sudah tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan kata selesai. Jadi kita bisa menggunakan ini. Terpenuhi, maka dia akan menampilkan kata selesainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti kalau ketika teman-teman ingin menggunakan while adalah inisialisasi variabel nilai. Nah, jadi inisialisasi variabel nilai itu yang bagian ini teman-teman, nilai sama dengan 0 ini. Ini yang harus diperhatikan. Harus dilakukan terlebih dahulu di luar while. Jadi ketika kita ingin yang bagian ini, kita ingin inisialisasi nilainya ini, teman-teman harus letakkan di luar statement while-nya. Nah, kondisi berakhirnya perulangan juga harus bisa diprediksi atau ditentukan. Misalnya di sini tadi kan kondisinya kita punya misalnya kurang dari sama dengan 5 atau kondisi apalah, dia lebih dari sama dengan 5 atau sama dengan 5 atau yang lain, nanti tergantung case-nya. Nah, kondisinya kenapa perlu ditentukan? Karena untuk menghindari yang namanya super loop atau perulangan yang tiada akhir atau perulangan yang rawis-wis ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah ini inisialisasi variabelnya dilakukan di luar while. Lalu yang kedua adalah kondisi perulangannya itu ditentukan dulu, diprediksi dulu. Misalnya di sini adalah kita punya kurang dari sama dengan 5. Ini ciri khas yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan perulangan while. Nah, ada dua, saya ulangi sedikit. Yang pertama kita bisa menggunakan while dengan proses kondisi dan atau kita bisa menggunakan while else. Penggunaannya nanti bisa dilihat di modul, teman-teman bisa mulai mencobanya sekalian juga. Nah, oke, ini contohnya, maka akan keluar selesai yang ini. Oke, ini hampir sama sih dengan yang kita coba tadi, hampir sama kan, print selesai. Oke, mungkin sampai perulangan while ada yang ingin bertanya dulu teman-teman? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Masih bisa ya? Masih aman ya? Oke, ini coba saya besarkan dulu font editor saya biar terlihat. Jadi kalau font editornya kurang besar atau apa, silakan teman-teman bisa gede gini ya. Nah, nanti bisa teks editornya fontnya berapa nih, 12. Coba. Oke. Kalau yang perulangan while seperti itu, kita masuk ke model perulangan yang kedua. Nah, kontrol perulangan yang kedua itu kita bisa menggunakan apa yang namanya for. Nah, seperti ya sekalian mengingat-ingat materi-materi yang lalu, kalau while itu kita tadi nggak tahu perulangannya sampai berapa kali, sementara kalau kita mau masuk dengan menggunakan perulangan for, perulangannya itu kita harus tahu banyaknya perulangan yang akan dilakukan. Nah, misalnya kita ingin mengulang dia sebanyak 5 kali,
Oke, maka kita bisa menggunakan for. Kita bisa supaya lebih mudah gitu lah. Kita mengulang dia sebanyak 10 kali, maka kita bisa menggunakan for. Nah, secara umum kalau teman-teman perhatikan di sini ada bentuk statement kontrol dari perulangan for itu sendiri. Nah, perulangan for, variabel, in, ini rentang yang diharapkan, in range-nya. Nah, misalnya statementnya lalu kita bisa yang lakukan ini atau lakukan itu. Nah, kalau di sini dikatakan perulangan for sama seperti sebuah pencacahan atau counter, sehingga rentang nilai yang diharapkan pada perulangan tersebut harus memiliki nilai awal cacahan dan harus memiliki nilai awal, nilai akhir, dan interval. Nah, misalnya kalau teman-teman masih ingat yang hubungannya sama range, start, stop, sama step, ya kan? Ini kan nilai awal, start, nilai akhir itu stop, interval itu range. Nah, ini sekaligus mengingat-ingat kalau teman-teman menggunakan for-nya. Nah, ini contoh perulangan for itu contoh-contohnya ketika kita bisa menggunakannya. Di sini misalnya kita ingin menggunakan for dalam list. Nah, perulangan dalam list contohnya seperti ini. Jadi perulangan ini akan berjalan. Jadi misalnya listnya ada berapa? Listnya ada 3, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Ketika kita nambah listnya, nambah 4, nambah 10, mungkin dia akan berulang sebanyak jumlah listnya. Nah, sekarang kita akan coba perulangannya. Saya geser dulu yang sini. Saya coba for, saya save dulu. Python. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Nah, misalnya di sini tadi kita punya misalnya buahnya kita bikin listnya. Nah, sekaligus mengingat-ingat teman-teman barangkali pernah buat list. Nah, misalnya kita punya apel. Nah, terus apa lagi? Misalnya kita punya mangga. Lalu misalnya kita punya pisang. Nah, sekarang kita akan melakukan perulangannya, for-nya. Teman-teman harus tahu kita ingin perulangan sampai berapa sih. Misalnya kita gunakan for x in sepanjang banyaknya list yang banyaknya sesuai dengan banyaknya list buah tadi. Nah, misalnya kita bisa gunakan seperti ini. Nah, lalu jangan lupa for itu seperti if dan seperti while, indentasi perlu diperhatikan. Nah, misalnya kita cetak print, misalnya saya punya buah. Nah, kita bisa gunakan misalnya $s untuk persen %s untuk variabel. Nah, terus kita gunakan persen %x. Nah, kita punya contoh seperti ini. Nanti ketika kita jalankan, maka dia akan ngeprint saya punya buah apel, saya punya buah mangga, dan saya punya buah pisang. Nah, ketika kita jalankan, saya punya buah apel, saya punya buah mangga, dan saya punya buah pisang. Nah, misalnya seperti ini. Gimana kalau kita ingin menambahkan apa yang ada di dalam list? Misalnya kita tambahkan semangka, jambu, misalnya gitu ya. Maka perulangannya juga akan bertambah. Misalnya di sini saya clear dulu. Oke, saya jalankan. Nah, saya punya apel, saya punya mangga, saya punya pisang, saya punya semangka, saya punya jambu. Nah, ini kita bisa gunakan model perulangan seperti ini. Nah, sebentar, ini kayak coba settingannya di sini kah? Saya ingin ngeset fontnya supaya lebih besar kok, nggak mau. Udah nanti aja deh. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bisa punya apa yang kita punya for apa yang akan kita lakukan. Misalnya di sini for-nya ada listnya isinya 5, ya maka dia akan ngeprint 5 kali. Listnya isinya 10, maka dia akan ngeprint 10 kali juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, next-nya pada contoh di atas perulangan sebanyak 3 kali. Setiap perulangan berisi variabel x dan berisi elemen dari sebuah list buah. Nah, ini yang untuk perulangan yang ada hubungannya dengan list. Nah, bagaimana kalau perulangan itu dengan string? Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Nah,
perulangan pada string. Nah, variabelnya, tipe datanya string digunakan untuk pencacahan sebagai proses iterasi. Nah, karena variabel itu terdiri dari urutan karakter, variabel dengan tipe data string dapat digunakan untuk pencacahan atau proses iterasi karena variabel ini terdiri dari urutan karakter. Sebenarnya prosesnya hampir sama. Kalau misalnya di sini kita punya contohnya ya, kita punya tiga list 1, 2, 3, maka 3 di sini misalnya kita punya 1, 2, misalnya kita declare namanya Kuncoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di sini juga akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali sesuai dengan deklarasinya. Nah, sekarang kita coba dulu. Misalnya kita coba yang ini. Nah, ini saya komen dulu deh. Ini saya komen. Nah, misalnya saya komen seperti ini. Lalu misalnya kita declare namanya Kuncoro, misalnya gitu. Kalau kita print. Nah, misalnya kita print. Nama saya tersusun dari NDL. Nah, lalu misalnya kita gunakan perulangannya for. Nah, teman-teman bisa menggunakan for karakter. Ini yang depan ini for x. Tadi kan kita punya for x, for karakter ini kan variabel, jadi kita bisa gunakan terpisah. In nama. Nah, namanya ini pasti yang sudah di-declare di sini. Lalu teman-teman tinggal tambahkan, misalnya print. Kita mau karakternya %s plus. Nah, terus kita gunakan karakter, nd. Nah, oke, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ketika kita coba, ketika kita jalankan, misalnya, ini saya clear screen dulu deh, biar jelas. Ketika kita jalankan, misalnya di sini nama saya Kuncoro, print nama saya tersusun dari karakter K, U, N, C, O, R, O. Nah, kita bisa gunakan ini untuk perulangannya sebanyak jumlah karakternya. Misalnya di sini karakternya saya ganti misalnya Duta Wacana, karena ada stringnya kita ada menggunakan spasi misalnya sini. Nah, maka dia sama akan Duta Wacana. Ini tanda plusnya ini di sini berguna karena kita menambahkan karakter plus di sini ya. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Ini untuk yang stringnya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi untuk yang for dengan stringnya, kira-kira untuk yang for dengan stringnya ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Halo teman-teman? Halo? Masih aman sih, Pak. Aman ya? Masih bisa mengikuti ya. Nanti kalau teman-teman masih nggak bisa mengikuti, nanti teman-teman kira bisa langsung tanyanya aja. Oke, selanjutnya kita menggunakan for dengan fungsi fungsi range. Nah, sekalian mengingat-ingat, sebentar nih kok tiba-tiba layarnya bermasalah. Nah, kita gunakan for dengan range. Nah, perulangan dengan fungsi range ini digunakan untuk membuat deretan angka sekuensial dimulai dari 0 secara default, lalu kita bisa gunakan nilai plus 1 secara default, dan berakhir pada angka tertentu. Nah, kalau teman-teman masih ingat range, start, stop, sama step-nya. Nah, misalnya range 5, dia dimulai dari mana? Dari 0 sampai 5. Kalau dimulai dari ini dari 0 sampai 5. Sementara kalau kita gunakan 3 sampai 5, nah kita 3 sampai 5 ini maka kita gunakan dari 3 sampai
Nah, misalnya kita gunakan seperti ini, for in range 3, 10, 2, maka ingat yang depan start, stop, sama step, ya kan? Yang perlu diingat-ingat ketika kita bermain dengan range. Nah, range 5, start, stop, sama stepnya, berarti misalnya startnya 3, stopnya 10, stepnya 2. Nah, parameter 1 sama dengan start, parameter 2 sama dengan stop, parameter 3 sama dengan step. Jadi kita mulai dari 3, kalau kita mulai dari 10, kita mulai dari 2. Ini sekaligus teman-teman mengingat-ingat. Nah, lalu kalau untuk parameter range sendiri, yang perlu diperhatikan adalah stepnya itu tidak harus positif. Stepnya itu bisa berupa bisa berupa step yang negatif. Misalnya kita gunakan 10, 1, min 1. Nah, maka secara keseluruhan stepnya adalah dari 10, startnya dari 10, stopnya 1, stepnya min 1. Maka dari 10 turun sampai ke min 1. Ini yang perlu teman-teman perhatikan dalam dalam stepnya. Nah, ini sebenarnya seperti ini sih untuk start, stop, dan stepnya. Nah, kira-kira contoh-contohnya, misalnya kita gunakan print X in range 5, maka dia akan ngeprint dari 0 sampai 5, lalu for X range 3 sampai 5, dia mulai dari 3, terus berhenti di 5, stepnya 1. Nah, lalu kalau yang ini 3, 10, 2, berarti in range-nya dari 3, startnya 3, parameter stopnya 2, stopnya 10, stepnya 2. Kira-kira semacam ini untuk parameter for. Jadi secara keseluruhan, coba saya rangkum. Nah, kalau misalnya kita mau ingin perulangan, kita punya dua statement yang bisa kita gunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan while. Kalau kondisinya belum ketahui pasti, teman-teman bisa pakai while. Nah, bentuknya ada dua, while. While itu dengan while seperti ini, while biasa. Lalu dengan nested while menggunakan else. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Nanti tergantung case-nya seperti apa. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya for. Perulangan for ini intinya kalau perulangan sudah diketahui secara pasti. Nah, kalau perulangan for sendiri, dia bisa digunakan untuk perulangan pada list, pada variabel, dan kalau teman-teman ingin menggunakan fungsi range. Kalau fungsi range, ingat yang perlu diperhatikan adalah start, stop, sama step-nya. Kalau seperti ini, berarti dia dianggap stop-nya aja. Kalau seperti ini dianggap stop-nya aja. Kalau ini dianggap dianggap start sama stop. Sementara step-nya adalah default-nya adalah ini, default-nya adalah +1. Kalau ditulis. Tapi kalau kita gunakan lengkap seperti ini, start, stop, step-nya, berarti kita ikuti step-nya ini. Lalu ketika range-nya sendiri, untuk step-nya sendiri tidak harus positif, bisa negatif. Ini yang bisa kita gunakan dalam dalam fungsi range. Nah, sampai di sini pemahaman materinya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke kegiatan praktikum? Halo teman-teman. Halo. Belum, Pak. Belum ada. Masih mudah ya ini pasti. Iya kan, masih mudah kan? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke kegiatan praktikum. Nah, nanti ada dua kegiatan praktikum, yaitu praktikum 51, 52, dan beberapa soal sih. Oh, 53. Oke, nanti kita akan coba. Nanti untuk latihan mandirinya, teman-teman bisa bisa mengerjakan di sini, atau nanti kita gunakan untuk latihan mandiri. Oke, nah pada kegiatan praktikum kita kali ini, nah ini intinya secara umum kita punya dua hal yang ingin kita capai. Yang pertama, kita menggunakan perulangan apa aja sih. Nah, lalu studi kasusnya menggunakan apa aja. Nah, contohnya misalnya di sini kita punya kasus namanya donat kentang. Nah, Kentung, seorang pedagang donat kentang di depan UKDW, memiliki kelemahan dalam menghitung cepat harga sejumlah donat kentang yang harus dibayar oleh pembeli.
Oleh karena itu, ia membutuhkan sebuah program yang dapat membuat daftar harga donat kentang mulai dari 1 donat hingga N buah donat. Anda merupakan teman yang sangat pintar bagi si Kentung. Mari kita bantu Kentung untuk membuat program tersebut. Nah, ini case-nya. Lalu seperti biasa, kita harus breakdown dulu apa yang ingin kita kerjakan, nanti kita mau seperti apa dan bla bla blanya. Nah, yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan ini hal yang perlu diperhatikan adalah masukan yang harus ada dua, harga berapa buah donat kentang yang harus dihitung dan harga donat per buah. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapat ini, kita tinggal hitung akan donatnya satu buah berapa, dua buah berapa, ini tinggal dikalikan dengan harganya. Nah, dari masalah ini kita bisa melihat bahwa proses perkalian jumlah donat dari masalah ini perkalian jumlah donat dengan harga per donat dapat dilakukan secara berulang. Jadi kayak perkalian berulang kalau teman-teman sering lihat biasanya di fotokopian, di orang-orang jual gorengan atau jual donat, di sini contohnya nanti kita lihat. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba misalnya kita punya kita gunakan file baru aja, kita save namanya dulu donat kentang kita save py-nya mana, python-nya mana, nah kayak gini saya save. Nah, misalnya kita coba, misalnya kita punya banyak donat, kira-kira banyak donatnya kan dia berupa input satuan, jadi kita gunakan integer kan, input. Nah, lalu misalnya kita gunakan inputnya apa, kita save dulu, jangan lupa banyak donat yang ingin dihitung. Nah, kita gunakan banyak donat yang ingin dihitung. Nah, lalu misalnya seperti ini, banyak donat yang ingin dihitung. Nah, misalnya lalu kita gunakan harga ada yang kontak saya sebentar. Presensi nanti diurusi aja nanti setelah ini deh. Saya matiin dulu aja biar nggak mengganggu. Oke, harga satuan. Nah, harga satuannya input. Nah, harga satuannya asumsinya tetap dalam bentuk integer ya. Nah, misalnya harga per donat. Nah, seperti ini. Nah, kita coba misalnya kita print harga donat. Daftar harga donat. Daftar harga donat. Misalnya seperti ini. Misalnya kita punya seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat perulangannya, seperti di contoh, teman-teman tinggal menggunakan for i in range. Nah, range-nya ada start, stop, sama step. Nah, startnya kita mulai dari 1, nah terus lalu stopnya itu banyak donat plus 1. Kenapa banyak donat plus 1? Karena kan kalau tidak nanti banyak donat yang terakhir tidak kehitung, karena kan start, stop, dan step. Biasanya dimulai dari 0, banyak donat plus 1. Misalnya kita punya, ini sebentar ya, disable dulu biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu ketika sudah, ini startnya, ini stopnya, ini stepnya. Nah, kalau perlu diingat yang tadi, misalnya kenapa kita gunakan plus 1, misalnya kita mulai dari start 1, stopnya 5, berarti 1 sampai 4, yang 5 tidak kehitung, maka kita perlu tambahkan 1 di sini. Nah, lalu kita tinggal gunakan print, ini cuma masalah mencetak aja. Nah, bisa gunakan %D, %D donat
harganya. Katakanlah satu donat harganya berapa? Nah, kita gunakan slash T misalnya. Kita gunakan RT persen D. Ini cuma masalah mencetak aja. Nanti teman-teman bisa pelajari mandiri untuk masalah mencetaknya. Nah, kita gunakan persen. Yang di depan adalah I. Kenapa I? Karena dia yang di awalnya, satunya. Lalu yang di belakang adalah I dikali harga satuan. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Ini saya clear screen dulu. Banyak donat yang dihitung. Katakanlah kita punya berapa donat? 15 donat. Harga donatnya misal 2.500. Nah, maka kita bisa lihat harga donat 1, donat 2 sampai donat yang ketiga. Nah, kita bisa punya seperti ini. Ini donat 1, donat 2, donat 3, donat 4, donat 5, donat 6, 1 donat segini, 2 donat segini, sampai 15 donat harganya segini. Kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini untuk yang contoh yang pertama. Jadi kita bisa ngeprint, kita bisa mencetak, perkalian itu pun bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, oke. Nah, ini untuk yang donat kentang, contoh yang 51. Nah, lalu contoh 51, gimana, ada yang mau bertanya dulu? Atau kita masuk ke contoh 52 dulu? Oh, ini contoh hasil keluarannya. Gimana teman-teman? Halo? Masih cukup jelas, Pak. Siap. Oke, kita masuk ke contoh 52. Contoh 52 adalah jumlah dan rata deret bilangan. Nah, Tina, anak SMA rintisan UKDW, sedang belajar deret angka. Dalam proses belajarnya, Tina berpikir untuk membuat program yang dapat menjumlahkan seluruh bilangan dalam sebuah deret, dimulai dari 1 hingga bilangan ke N. Hasil programnya sebagai berikut. Nah, ini donat kentang hasil programnya. Nah, contohnya ini contoh programnya. Harusnya ini dinaik di sini sih layoutingnya. Nah, kita lihat dulu misalnya contohnya bilangan 1. Daratnya bilangan berapa? Banyaknya bilangan ada 6. Berarti kita tentukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di jumlah. Kita tentukan jumlahnya, kita tentukan ratanya. Rata itu rata-ratanya. Nah, dalam kasus ini, pembuatan deret angka dapat menggunakan statement kontrol perulangan seperti biasa. Karena logiknya itu hampir sama kalau kita membuat yang donat yang ini ya, kita tetap sama sih. Ini kan kalau ini kan perkalian dan jumlah donat dapat dilakukan secara berulang. Kalau ini kan penambahan jumlah bilangannya dapat dilakukan secara berulang. Nah, ini programnya akan mencacah bilangan dari 1 hingga ke N bilangan. Nah, pada setiap cacahan bilangan, nilai bilangan akan dijumlahkan. Jumlah total akan dibagi dengan N untuk mendapatkan jumlah peratanya. Nah, ini contoh programnya, misalnya di sini kita gunakan, kita coba dulu rata, kita save dulu, jangan lupa ini Python-nya mana, rata. Nah, rata. Nah, untuk jumlah bilangan rata, teman-teman yang pasti seperti biasa, kita buat inputnya, misalnya kita gunakan jumlah bilangan. Jumlah bilangan sama dengan misalnya input. Nah, nggak mau jalan intelligent code-nya. Input. Nah, misalnya kita ingin cari banyak bilangan. Banyak bilangannya berapa. Nah, dari sini, dari dapat bilangannya, nah di sini kita tampung dulu. Kita punya total bilangannya berapa. Total bilangan. Kita tampung dulu, misalnya di awal kita declare dulu dia sebagai 0. Lalu rata-ratanya kita juga tampung dulu, kita buat default dulu dia sebagai 0. Biar kita nanti ketika menggunakan variabel ini,
tinggal dipanggil aja, tinggal kita perulangkannya aja. Nah, lalu misalnya kita ingin menghitung membuat perulangannya dulu. Teman-teman bisa misalnya kita gunakan print. Nah, kita bisa gunakan deret bilangannya. Deret bilangan. Nah, deret bilangan. Nah, seperti biasa jangan lupa n. Nah, lalu kita gunakan for i in range. Range-nya kita tahu kan. Pertama kita mau dari 1, mesti misalnya gitu kan, 1 sampai berapa. Berarti kita gunakan jumlah bilangan plus 1. Stepnya karena dia 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, berarti stepnya cuma 1 aja. Sebenarnya kalau stepnya nggak ditulis nggak masalah sih, tapi satu saja biar lengkap. Nah dari sini misalnya kita gunakan perintah if jika i sama dengan jumlah bilangan, nah maka prosesnya akan ngeprint prosesnya. Kita print, nah, print persen D, teman-teman tinggal lihat persen D slash N. Lalu kita gunakan persen I, EN, nah, else-nya kita akan ngeprint juga, akan ngeprint hal yang sama. Nah, ini untuk proses perulangannya. Nah, oke, terus kita bisa hitung total bilangannya. Total bilangannya kan tinggal menambahkan total bilangan sama dengan total bilangan plus 1. Yang tadinya 0, dia akan jadi 1. Terus tambah lagi 2, tambah lagi 3, tambah lagi 4, tambah lagi 5, dan seterusnya. Nah, sampai sini, tambah I, bukan tambah 1. Sorry. Karena dia step by step-nya 1, 2, 3, 4 langsung gitu kan. Nah, kalau kita tinggal tambahkan, misalnya kita tambahkan di sini, print. Nah, total seluruh bilangan jika dijumlahkan, ini sudah jumlahkan, dan nggak usah terlalu panjang, jumlah total, misalnya gini, kita gunakan persen D, lalu persen, kita ambil lagi total bilangan. Nah, lalu kita gunakan untuk menghitung rata bilangan, rata-rata adalah jumlah semua bilangan dibagi totalnya dibagi jumlahnya. Tinggal kita masukkan rata bilangan sama dengan total bilangan dibagi jumlah bilangan. Terus kita cetak print rata persen D, nah seperti ini. Lalu kita gunakan persen, kita panggil ratanya, rata bilangan. Nah, oke, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita declare dulu totalnya berapa, bilangannya berapa. Nah, lalu ini kita gunakan perulangannya. Nah, ini untuk mencetaknya. Ketika sudah, lalu kita hitung ratanya. Kita print jumlahnya, kita hitung ratanya. Nah, ini saya clear dulu. Misalnya kita jalankan banyak bilangan, ini banyak bilangan 6. Nah, maka bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlah bilangannya 21, ratanya 1. Nah, kita punya seperti ini. Oh, sorry. Ini tambahkan plus. Nah, kita coba. Banyak bilangannya 6 misalnya seperti itu. Nah, harusnya dia nggak pakai N nih, harusnya ini.
biar hasilnya seperti yang ini ya. Ini maksudnya nggak pakai N, coba oh, nggak mau berubah. What else? Kira ini ya kira-kira seperti ini sih, nanti kita coba kita jalankan. Ini cuma masalah apa salah pencetakannya aja, tapi harusnya misalnya, tapi kok dari bilangannya jadinya harusnya nggak mau ya. Itu backslash n-nya yang di else mungkin Pak, harusnya nggak pakai Pak. Backslash n yang di L sih harusnya ya. Dia nggak ini kan? Sorry. Yang bawah kan. Yang bawah kan soalnya dia nggak space kan harusnya kan. Nah, ini cuma pengaturannya jadi kira-kira itu biar sama dengan contohnya. Nah, misalnya. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Nah, misalnya kita punya deret bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu deret bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, totalnya 21, ratanya 3. Oke, kira-kira seperti ini untuk yang apa program yang contoh yang 5 berapa nih? 5, 2. Nah, oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum lanjut. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini contoh 53. Nah, case-nya namanya tanya terus. Nah, pada hari ini Anda sedang belajar mengenai perulangan. Anda diminta untuk membuat sebuah program di mana program tersebut dapat menghitung berapa kali perulangan telah dilakukan berdasarkan keinginan pengguna. Berarti dari input user-nya ya. Masukkan ya pada program akan membuat proses perulangan terus dilakukan. Tetapi jika masukkan tidak, maka perulangan akan dihentikan. Program akan menampilkan banyak perulangan yang sudah dilakukan. Nah, jadi kira-kira ketika kita ingin masuk ada perulangan, enggak? Contohnya gini, misalnya kita proses 1, ulangi lagi, ya, maka dia akan masuk ke proses 2. Proses 2, ulangi lagi, ya, maka dia akan masuk proses 3. Proses 3, ulangi lagi, ya, sampai proses berapa. Nanti ketika kita memasukkan tidak, maka perulangan akan berhenti dan dia akan menampilkan hasil perulangannya. Kira-kira prosesnya seperti ini. Ini untuk yang contoh 53. Nah, sekarang kita coba buatnya dengan buat. Nah, kita save dulu namanya, misalnya ini namanya apa? Tanya terus ya. Python PY. Nah, tanya terus. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya kita punya default jawabannya. Jawabnya kita punya misalnya ya, nanti ya atau yes, nanti teman-teman tinggal define aja sebagai defaultnya. Kalau kita misalnya kita gunakan hitungnya sebagai 0. Nah, kita tinggal menambahkan while jawab sama dengan ya. Nah, ketika jawabnya sama dengan ya, maka prosesnya akan diulangi terus. Hitung plus sama dengan 1. Itu sama dengan hitung plus 1. Nah, lalu kita print, misalnya kita print prosesnya. Proses %D. Kita proses hitungnya. Nah, lalu dari sini tinggal tambahkan jawab sama dengan input. Nah, input ulangi lagi. Ini misalnya kita kasih ya, tidak. Nah, ini dalam tanda
Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tinggal kita print aja hasilnya. Print total perpulangan sama dengan STL itu. Nah, kita sudah sampai di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Misalnya di sini saya clear screen dulu seperti biasa. Misalnya proses 1 ulangi, ya. Proses 2 ulangi, ya. Proses 3 ulangi, ya. Proses 4 ulangi, ya. Kita mau stop? Tidak, misalnya gitu kan. Maka total perulangannya akan sama dengan 5. Sebenarnya ini dia cuma ngecek kalau jawabannya ya. Jadi misalnya kita gunakan jawaban tidak, misalnya no, maka dia akan apa? Dia akan stop juga. Pokoknya dia cuma ngecek ketika jawabannya ya di sini. Ketika jawabannya sama dengan ya, maka proses ini akan bekerja terus. Dia akan menghitung satu prosesnya apa, terus jawabannya. Nah, ini teman-teman tinggal pikir aja. Dia mau ini kan cuman ini kan akan dicetak terus juga kan. Nanti teman tinggal hitung aja. Kalau sudah nanti dia akan menghitung. Nah, gimana kalau misalnya jawabannya kita pilih dia bisa huruf besar atau huruf kecil. Misalnya kan kalau teman-teman perhatikan kalau secara sintak ya ini ya seperti ini itu tidak sama dengan ya. Nanti gimana teman-teman misalnya mau gunakan ini teman-teman tinggal cari gimana caranya kita bisa menggunakan apa. Itu sebenarnya nanti akan diajari di proses ketika kita belajar mengenai string. Nanti teman-teman kalau teman-teman mau cari teman-teman cari clue-nya aja tentang string lower sama string itulah pokoknya uppercase sama lowercase itu aja. Nanti teman-teman tinggal cari. Nah, kalau misalnya ini kita ganti posisinya misalnya dia menggunakan yes. Kita jalankan. Kalau total ulangannya sama dengan 0. Kita split screen dulu. Jawab yes, total ulangan. Oh, sorry. Kita gunakan sama dengan yes. Maka kita berubah misalnya sama dengan yes juga. Nah, maka dia proses 1. Ya, kita tinggal isikan aja. Yes. Yes. Kalau kita isi ya, maka dia akan berhenti. Kenapa? Karena kita balik lagi defaultnya dia adalah yes dan di sini adalah yes. Kita harus bisa mengubah ininya. Nah, kira-kira seperti itu untuk latihan yang ketiga mengenai latihan yang tanya terus. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya, teman-teman? Halo? Halo? Halo, halo. Nah, Mbak. gimana? Aman? Masih aman? Masih aman, Pak. Berarti Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana? Itu kan yang itu, Pak, yang deret bilangan itu, Pak, yang atas tadi, Pak. Yang ini, gimana? Itu kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 kan, Pak? Iya, harusnya gitu. Nah, kok ratanya 3 ya, Pak ya? Kan 21 kan ratanya 3, harusnya ratanya 21 bagi 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 21 bagi 6 gitu ya. iya, Pak. Kok 3, Pak? Kok 3? Berarti dihitungnya karena dia dihitungnya adalah karena dia dihitungnya dari nolnya ngikut ya. Harusnya 21 bagi harusnya dia dianggapnya dihitungnya dari ini cuma ratanya kan kita cuma ngambil total bilangannya kan. Nah, total bilangannya berarti jumlah bilangannya totalnya coba kita kasih default totalnya di 1 dulu, dia berubah nggak? Harusnya berubah nanti perhitungan perulangannya ada yang berubah. 6. Sorry. Ratanya kok 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa tetap 0. Jumlahnya benar ya 21, 21 apa 22 jumlahnya? 1, 2, 3 sama kita tulisin dulu. Sama, Pak. Jumlahnya tetap 2, 21. 21. 21 harusnya bagi 6 itu berapa? 6 kali 3 sekian. 3,5, Pak. 3,5 ya. Ini berarti dia ikutnya pembuatan ke bawah. Pak, Hah? itu integer yang di atas tuh ngaruh nggak, Pak, sebenarnya? Yang mana? Inputnya ngaruh dong. Heeh. Kita bisa rubah lagi sih kalau kita mau pakai float bisa. Itu nanti Maksudku kalau D integer nanti jawaban di bawahnya jadi nggak ada koma nih gitu nggak sih, Pak? harusnya gitu. Makanya tadi hitungan tiganya 3 berapa 3,5 kan. Kalau 3,5 berarti dia harusnya jawabannya kita jadikan jadikan gini deh. Oh enggak ya. Kayaknya enggak ngaruh deh, Pak. Ini hanya efek sih. Pokoknya harusnya datanya kan pecahan kan, tapi dia dianggapnya tetap bilangan apa? Integer. Itu menurutku anu tuh, Pak. Apa namanya? Gimana? 1. Dia mulai dari 1, ya kan? 1. Dia ngeprint kalau jumlah bilangannya itu 1 terus tambah terus 1 tambah 1 2 tambah 3 4 5 6. Cuman masalah ratanya aja sih, rata-rata bilangannya sih yang nggak ketemu. Harusnya kalau dia 2 1 2 3 6 10 ya benar 10 21 dibagi tuh 2 3 6 harusnya 3, sekian kan. Nah ini tinggal kita cari ratanya aja sih, tinggal konversinya. Tapi kok dia ratanya mungkin itu bilangan Pak, ya. in range-nya 0. Gimana? For in range-nya kan itu 1, mungkin 0 coba. Kalau kita mulai dari 0 nanti berarti yang ke 0 harusnya berarti dia keikut. Coba nih kita coba ya. Nah, 0-nya keikut juga. Tapi nanti dia hitungnya kan bilangannya Jadinya benar, Pak, itu, Pak. 7, 2, Pak. 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar ya 7 ya. Oh, benar ya. Oh ya, oke. Tapi yang nggak masuk itunya, Pak, banyak bilangan, Pak. Banyak bilangannya kan nulisnya 6, Pak, inputnya. Tapi deretnya 7, Pak. Jadi. Nah, itu jadi makanya soalnya harusnya kalau deretnya 6 berarti jumlahnya 6 ya. Ya kan? Ini tinggal ada 2 problem sih. Sebenarnya problemnya di jumlah ratanya sih. Cuma ratanya harusnya jadi berapa ya dia ya? Rata-ratanya totalnya udah ketemu 21. Jumlahnya jadi 7. Kalau itu misalkan itu kan inputnya 6, Pak. Kalau misalkan kita setting biar selalu ditambah 1 gitu nggak bisa, Pak? Apanya yang ditambah 1 di mananya? Jumlah bilangannya, Pak. Untuk membaginya itu loh, Pak. Jadi kita nggak main-main dengan kan kita masukin 6 lah, Pak. Tapi untuk membaginya nanti kita bisa jumlah bilangan yang di bawah itu, Pak, yang di rata. Ini kan kalau untuk di perulangannya kan sudah. Oh, coba gini deh. Yang bawah, Pak. Nah, yang itu, Pak. Gini deh. Coba gini ya. Di for in range 1. Kita mulai dari 1. Soalnya coba. Oke. 4 benar. Harusnya berapa sih? 3,5 atau 3,5 ke atas sama 3,5 bawah? 3,5, Pak. Pas. Pas, Pak. Nah. Ya, oke, kalau udah 3,5 pas berarti mungkin dia dianggapnya pembuatan ke atas. Supaya nggak pembuatan ke atas berarti B ya. Tapi punya saya keluarnya 3,5 sih, Pak. 3,5 ya? Iya. Terminal saya aneh. Oke, kira-kira nanti hasilnya seperti ini sih. Ini cuma masalah apa? Masalah pengetikannya aja sih. Coba nanti kita lihat. Katanya harusnya kan dia misalnya rata-ratanya bisa
kayak pembagian Python pada umumnya kan, ketika kita lihat misalnya tiga setengah, berarti kan 3,500 misalnya gitu kan. Harusnya gitu sih kalau untuk pembagian sih. Nah ini cuma masalah rata aja sih, apa nggak terlalu problem. Yang penting teman-teman tahu alurnya aja. Bisa. Atau misalnya, bentar. Kalau untuk bentar, saya lupa untuk persen D di Python. Kalau persen D di Python tuh untuk anu ya, bilangan ya. Sorry. Dia bisa bulat sih kalau misalnya string formattingnya yang bulat, kita pakai yang bisa float pakai apa sih? Ada yang tahu nggak? Selain persen D. Gimana, Pak? Oh, persen D integer. Coba ini gini. Persen F udah langsung float, Pak. Langsung float ya? Oke. Ini coba. 4,5. Jadi 4,5 tempat saya. Harusnya Kalau kan 3. saya ubah dari yang for-nya itu jadi persen F semua. Oke, bisa sih, nanti teman-teman tinggal gunakan aja. Itu Oke. jumlah bil plus 1 itu loh, Pak. Jumlah bil plus satunya gimana? Ada yang biar rata. Ah, Pembaginya kan jumlah bil plus 1 lah, itu satunya hapus saja. langsung ketemu ya? Balik langsung floatnya ya? Oke, 3,5 berarti udah ketemu floatnya. Jadi soalnya kan saya baru lihat dokumentasi kalau persen D ternyata integer, saya juga lupa. Ya kira-kira begitulah. Yang penting teman-teman tahu ada proses yang bisa dilakukan secara berulang. Gitu aja sih. Nanti kalau cuman masalah ini kan persen D, persen F itu kan cuman masalah mencetaknya aja. Kalau misalnya string kita gunakan persen S. Kalau misalnya kita ini kita kasih keterangan deh daripada kita lupa semua biar nggak lupa. Persen S itu untuk string. Lalu kalau kita mau gunakan persen D itu untuk integer. Nah, oke. Lalu misalnya kita gunakan apa lagi? Persen F itu untuk float. Apalagi? Kayaknya itu doang ya. Nanti teman-teman bisa cek manualnya deh. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain? Nah, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa masuk ke latihan mandiri. Nah, di latihan mandiri ini terapkan kontrol perulangan for pada contoh 51 dan 52. 152 kayaknya udah pakai for. Weh. Wah, ini Pak Kun clear ini, ya kan? 51 ini. 52 ini. Dia udah pakai for semua kan? Ya enggak? Oh, udah pakai for. Nah, misalnya, ya kalau misalnya mau dirubah, berarti teman-teman gunakan ini untuk yang while. Mungkin kita bisa nggak kita gunakan while pada contoh yang ini. Nah, 152. Sorry, latihan mandiri yang nomor 1. Lalu latihan mandiri yang nomor 2, buatlah sebuah program yang dapat menentukan bilangan terbesar dan terkecil dari nilai bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna hanya memasukkan satu nilai bilangan di setiap proses perulangan. Program akan menghentikan perulangan jika user memasukkan stop di akhir proses. Program akan menampilkan bilangan terbesar dan terkecil dari beberapa masukan pengguna. Tips, modifikasilah potongan kode 53. Wah, ini gampang sih yang ini, yang nomor 52. Jadi contohnya misalnya hampir sama kan tadi kan, berapa mata kuliah? 6, berarti misalnya kita masukkan nilainya. Terus misalnya IP semester ini ada 2,6. Ini doang ya. Start stopnya mana? Kira-kira gini ya. Terus nanti apakah Anda ingin menghitung lagi? Ya. Kalau ya, maka masukkan lagi berapa nilai mata kuliah, bla 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 bla. Nah. Terus kalau misalnya teman-teman ingin, maka apakah Anda ingin menghitung? Tidak. Nah. Itu. Nah, cara menentukan IP, apakah udah ada yang tahu cara menentukan IP? Halo teman-teman. Halo. Adakah tahu cara menentukan IP?
Kayaknya kalau kata anggaplah kalau A itu 4, kalau B itu 3, kalau C itu apa ya? Bentar. Misalnya kita anggap nilai A itu 4, nilai B itu 3, nilai C itu 2, nilai D itu 1, misalnya gitu kan. Nah, nanti tinggal dikalikan aja. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2 kali 4. Terus B-nya berapa? B-nya 1 kali 1. C-nya berapa? C-nya 2. 2 kali 2. Terus misalnya gini deh, tak tulis deh. Misalnya kalau di sini misalnya kita gunakan misal nilai A itu 4, nilai B itu 3, nilai C itu berapa? 2, nilai D itu misalnya gini ya. Nah, dari contoh yang di sini misalnya kita punya mata kuliah, matkulnya kita punya 6, misalnya gini. Lalu yang pertama nilai A itu berarti 1, A-nya berapa nih? 4, ya kan? A itu 4. Lalu ditambahkan B itu berapa? 3. C itu berapa? 2. 2. D itu A, B, C, terus A itu 4 lagi. Terus tambahkan aja. Terus D itu misalnya 1. C itu misalnya 2. Sebenarnya gini kan. Kira-kira nanti alurnya seperti ini. 4, 3, 2. 4, 3, 2, 4. Nah, ini terus jumlahnya 6 kan. Tinggal dibagi 6. Cara nentuin IPK-nya. Nah, ini dibagi jumlah MK-nya. Gini aja. Nah, misalnya gini kan. IPS, IP semester sorry. Pak, mic-nya masih mati, Pak. Masih ke-mute, Oke, Pak. sorry. Halo teman-teman. Sorry tadi sampai mana tadi? Sampai sini. Jadi sampai mana tadi? Tiba-tiba zoom-nya mati. Sorry, nggak tahu kenapa nih. Entah koneksi saya atau apa yang kurang tahu. Jadi nanti gini teman-teman. Caranya untuk yang nomor 52 ini kita definisikan aja. Misalnya A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Nah, gitu kan. Kalau kita udah definisikan, kita punya berapa mata kuliah? 6 kan? Ya. Terus kita definisikan aja misalnya nilainya seperti ini, contohnya seperti yang di ini ya. Berapa mata kuliah? 6. Nilainya A, B, C, A, D, C. Berarti A itu 4, B itu 3, C itu 2, A itu 4, itu 3, itu 2. Nah, ini kamu teman-teman jumlahkan, dicari rata-ratanya, itu jadi nilai IP semester. Nah, ini teman-teman coba berlatih. Nah, nanti kalau sudah, misalnya nanti teman-teman tinggal gunakan aja sih kira-kira berapa ya apa tidak gitu kan. Kalau misalnya ya, berarti teman-teman bisa gunakan untuk proses selanjutnya. Nah, bisa gunakan seperti itu. Nah, lalu misalnya apalagi ini untuk yang latihan 52. Ini yang mana sih? Kok saya jadi bingung latihan 52. Oh sorry, ini nilai terbesar dan terkecil, bukan yang ini. Sorry teman-teman. Nah, ini tadi yang nilai IP semester untuk yang ini ya. Ini kayaknya layoutnya lagi agak error sih. Nah, ini sorry, kita masuk ke 53 dulu. Nah, 53 ini buatlah program yang menghitung indeks IPS. Inputnya adalah jumlah mata kuliah, nilai A, B, C, D.
Nanti hasilnya seperti ini ya, nggak usah ada yes no-nya. Sementara kalau yang nomor 52, buatlah program untuk menentukan bilangan terbesar yang dimasukkan oleh pengguna. Misalnya di sini kita punya seperti apa nanti di akhir program pengguna hanya masukkan satu nilai bilangan di setiap proses perulangan. Program akan menghentikan perulangan jika user melakukan stop di akhir proses. Program akan menampilkan bilangan terbesar dan terkecil dari beberapa masukan pengguna. Tipsnya nanti teman-teman bisa memodifikasi potongan 53 ini. Jadi ketika bilangannya teman-teman masukkan bilangan ya, tidak, ya, masukkan terus nanti dia bisa ngitung bilangan terbesarnya. Ini yang untuk 52. Lalu kalau yang untuk 54 buatlah program Python untuk menghitung perkalian dua bilangan tanpa operator, menghitung pemangkatan dua bilangan tanpa operator, memeriksa bilangan satu bilangan adalah prima atau bukan. Nanti ini kita bisa menggunakan menu sih sebenarnya. Nanti tinggal misalnya while 1, maka dia akan perkalian dua bilangan operator. While 2, pemangkatan dua bilangan tanpa operator. While 3, apakah bilangan itu prima atau bukan. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini untuk contoh yang 52, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira untuk contoh yang 52 seperti ini. Bentar. Apakah kelihatan? Nah. Belum, Pak. Sudah terlihat Python cell-nya? Sudah kan? Ya, Pak, sudah. Nah, misalnya kita punya masukan 5. Press enter untuk memasukkan angka atau ketik stop untuk berhenti. Misalnya saya memasukkan angka lagi, saya gunakan 9. Berarti kan ada angka ya, terus dia kesimpan di memori kan, 7 misalnya gini, atau 2. Nah, terus kita enter lagi untuk 3 misalnya gini kan, atau ketik stop untuk berhenti. Misalnya kita ketik stop, maka dia akan menentukan nilai terbesar adalah 9, nilai terkecil ini harusnya terkecil ya. Terbesar, ini terkecil ya. Kecil. Nah, kita ulangi dulu. Nggak bisa ding, declare ding. Jadi kira-kira misalnya seperti ini. Misalnya kita punya angka 7, 9, terus kita punya 5, terus kita punya 3, punya 2. Misalnya kita mau berhenti, stop. Berarti di sini kita punya nanti angka terbesarnya 9, angka terkecilnya adalah 2. Nah, angka terbesarnya 9, terkecilnya adalah 2. Nah, kita ini untuk contoh yang 52. Lalu misalnya untuk contoh yang mana nih, yang IP semester yang 53 sebetulnya udah ada hasilnya di depan sih. Teman-teman tinggal ikut, saya udah bikin coba. Misalnya kita punya ini berapa mata kuliah? 4 misalnya gini ya. 1 A B C D. Mata kuliah IP-nya mata kuliah 1 A ini. Jadi IP semesternya semacam ini. Nanti kira-kira gitu. Ini cuma harusnya nanti diganti bobotnya. Kuliah itu dengan bobot nilai, saya ganti dulu, misalnya gini. Misalnya gini. Nah, misalnya kita punya 4 A, B, C, D. Nah, mati ke 1, nanti kira-kira IP semesternya segini. 4 plus 3, berapa? 7 plus 2, 9 plus 1, 10. 10 bagi 4, 2,5. Oke, benar ketemu. Nah, ini. Lalu misalnya untuk yang 54, nah contohnya menghitung perkalian tanpa operator, lalu menghitung perkalian tanpa operator, lalu menghitung pemangkatan dua buah bilangan, lalu misalnya memeriksa satu bilangan prima atau bukan. Coba. Contohnya misalnya
Semacam ini. Nah, misalnya di sini teman-teman mau yang mana? Misalnya aku ingin menghitung 2 buah operator. Misalnya 1. Sorry, menghitung perkalian 2 buah bilangan. Bilangan 1, 3. Bilangan 2, 5. Hasilnya 15. Ingin balik ke menu. Ketika kita tekan yes, misalnya, maka dia akan masuk menu lagi. Menghitung pemangkatan. Misalnya 2. Bilangan 1, 3. Bilangan 2, 2. Berarti 3 pangkat 2, 9. Ketika kita masukkan lagi, misalnya, yes. Apakah bilangan itu prima? 3. Bilangannya misalnya kita punya 8. 8 prima atau enggak? Tidak prima. Berarti dia akan muncul false. Bukan bilangan prima. Misalnya begitu ya. Lalu misalnya kita ingin selesai, tinggal ketikkan aja no. Maka dia akan keluar dari menunya. Ini caranya teman-teman, clue-nya teman-teman bisa pakai while untuk sebagai menu di sini. Misalnya while pilihan 1 maka ini, while pilihan 2 maka ini, while pilihan 3 apakah ini. Nah, untuk ini teman-teman bisa teman-teman juga bisa gunakan misalnya ada percabangan, ada kemarin kita punya menggunakan modular programming, ini semua kita bisa implementasikan di sini. Oke, begitu. Begitu teman-teman. Mungkin Pak Dani ada yang ingin tambahkan? Nah, saya share dulu. Halo Pak Dani, apakah sudah di kampus? Ataukah masih di jalan? Tadi dia ngabarin mau ke kampus. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Halo teman-teman. Halo. Ataukah ada yang sudah mengerjakan latihan 51, 52, 53? Ini 51 teman-teman bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan apa? While aja, nanti menggunakan while. Nanti yang ini coba. Oh, nggak bisa diedit. Masa tanda tangan. 51 teman-teman bisa gunakan while misalnya di sini. Jangan menggunakan for. Nah, nanti 52 sampai 53 54 atau mungkin ada yang sudah mengerjakan 52 53 54 bisa sharing. Halo teman-teman. Halo. Masih nyoba-nyoba, Pak, masih belum. Oke. Yang lain? Jika ada kesulitan untuk yang latihan mandiri, teman-teman bisa tanya-tanya ke teman-teman, ke kami atau teman-teman asisten. Intinya saya kasih clue lagi ya. Yang pertama saya share screen lagi. Nah, share. Nah, intinya yang pertama ini teman-teman bisa menggunakan while untuk kasus yang 5.1. Nah, yang ini, yang donat dan jumlah dan rata dari bilangan, teman-teman bisa pakai while. Lalu yang nomor 2 ini nanti tentukan bilangan terbesar atau kecil. Intinya hampir sama seperti ini teman-teman. Kita bisa gunakan, tapi dia nanti akan menampung itu dalam nilai terbesar dan nilai terkecilnya dari sebuah input yang dimasukkan. Jadi nanti misalnya kita masukkan inputnya 3, berarti disimpan terbesar atau terkecil? Misalnya disimpan terbesar. Kalau kita masukkan 5, berarti yang 5 itu jadi terbesar, yang 3 jadi terkecil kan? Kalau kita masukkan 3, 5, kita masukkan 7, berarti yang 7 itu jadi terbesar, yang terkecil tetap 3. Nanti kalau kita tekan stop, berarti dia akan muncul terkecilnya 3, terbesarnya 7. Nah, seperti itu. Nah, ini yang untuk 52. Lalu untuk yang 53, teman-teman bikin program seperti ini aja. Nah, nanti dengan panduan seperti ini. A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Nah, coba tak tulis di sini deh. Nggak bisa diedit PDF-nya. Kita tulis A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Nah,
kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa gunakan ini. Nah, untuk menentukannya nanti kan tinggal ditentukan aja. Kita menentukan IP semesternya gimana? Ya tinggal dibagi aja. Kalau A-nya ada berapa dikalikan, B-nya ada berapa dikalikan, C-nya ada berapa dikalikan, D-nya ada berapa dikalikan, nanti dibagi jumlah seluruhnya. Nah, lalu yang ini program untuk Python, teman-teman bisa pakai, misalnya ingin pakai menghitung perkalian dua buah bilangan tanpa operator, menghitung pemangkatan dua buah bilangan, memeriksa apakah satu bilangan prima. Nah, teman-teman bisa bikin ini menggunakan menu. Jadi misalnya, while pilihan 1, maka dia menghitung perkalian. While pilihan 2, maka pemangkatan. While pilihan 3, apakah suatu bilangan itu prima atau bukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini harapan saya teman-teman memang biasanya kan kalau di kelas praktikum teman-teman akan mencoba dulu kan ya. Tapi nanti karena kelas praktikum kita online, kita masih di masa pandemi, semoga pandeminya segera berakhir. Jadi harapan kami teman-teman ya juga tetap mengerjakan, berlatih. Nanti kalau teman-teman ada yang nggak paham, silakan bertanya. Mungkin kalau pas nggak paham di kelas, silakan bertanya ke kami, atau nanti bisa teman-teman bertanya kepada teman-teman asisten, atau teman-teman bisa bertanya melalui grup Telegram. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu teman-teman. Tolong jangan jangan malu untuk bertanya, karena kalau kan pepatahnya malu bertanya sesat di jalan, ya kan. Jadi teman-teman ya tolong nanti kalau bisa ya bertanyalah kalau teman-teman ada yang masih kesulitan, supaya kami ngerti apa yang bisa kita bantu gitu teman-teman. Nah, oke. Harapannya memang teman-teman bisa langsung mengerjakan. Nanti misalnya teman-teman kan teman-teman akan bikin video praktikum ya. Nanti kalau teman-teman butuh jawaban ini, nanti akan kita bagikan minggu depan. Kalau teman-teman, Pak ini programnya gimana sih? Saya masih bingung. Oke, ini program yang saya buat. Nanti kira-kira seperti ini akan saya tunjukkan atau saya share minggu depannya setelah teman-teman mengumpulkan video praktikum. Nanti akan saya share. Tapi tolong saya diingatkan. Kadang-kadang memang karena banyak kelas, jadi saya agak lupa sedikit, nggak apa-apa. Nanti saya share. Begitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau ada yang sudah mengerjakan? Silakan. Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Wah, diam-diam semua nih. Halo Pak. Gimana Maverick? Udah beres? Sedang mengerjakan. Oke. Yang lain? Yang lain gimana yang lain? Wah. Oke, mungkin karena waktunya terbatas juga, dan ini harapan saya teman-teman bisa mengerjakan. Ini Pak Dani belum masuk ya, tadi dia ke kelas. Nanti teman-teman bisa mengerjakan, dan kalau ada kesulitan nanti juga bisa dibantu disampaikan ke kami atau teman-teman asisten biar kita bisa bantu kesulitan teman-teman. Mungkin karena juga waktunya sudah terbatas, karena nanti saya jam 11.30 ada kelas lagi. Mungkin kelas kita kali ini kita cukupkan. Jangan lupa presensi. Nanti yang belum presensi atau UG segala macam, nanti akan saya double cross check dengan kerjaan kalian. Jadi tapi defaultnya kalian harus presensi ya. Tapi kalau misalnya kalian lupa, nanti saya tetap akan double check. Jadi jangan khawatir, tapi tolong diusahakan jangan lupa. Begitu aja sih. Oke, jangan lupa teman-teman ada hari Kamis ada unguided, jadi silakan ini dimaksimalkan untuk teman-teman, panduan teman-teman mengerjakan unguided. Oke, Pak Dani sudah bergabung, mungkin masih di jalan. Tadi dia listriknya mati, jadi dia bergerak ke kampus. Oke, mungkin sekian dulu kelas kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya dikerjakan ya.